Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Darmawan, pendamping sosial Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu tentang kegiatan latihan stunting yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, yaitu pencegahan dan penanganan stunting SDM Kesos tahun 2022. Oke, kita langsung aja ya. Ini adalah video yang dimana banyak kegiatan-kegiatan dan materi-materi yang sangat sekali bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua atau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Check it out. Nah, di tampilan pertama, setiap SDM Kesos pasti akan melaksanakan yang namanya pelatihan stunting. Ini sudah ada di e-learning Kemensos langsung. Nah, pasti setiap kegiatan ada yang namanya tutorial, tata cara, dan materi-materi. Di sini sudah sangat jelas dan banyak materi yang dapat dipelajari. Yang pertama, modul pertama adalah kebijakan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Modul kedua adalah permasalahan stunting. Sesi pertama memahami permasalahan stunting. Kemudian yang ketiga, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses wilayah informasi dan layanan yang tepat. Sesi 3, mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Sesi 4, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Modul keempat, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sesi 5, pemahaman dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Modul kelima, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Sesi 6, mendukung pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Sesi 7, mendukung pemberian stimulasi pada bayi usia 6 sampai dengan 12 bulan. Sesi 8, mendukung pemberian stimulasi pada anak usia 1 sampai 2 tahun. Sesi 9, mendukung pemberian stimulasi pada usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Modul ke-6, pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Sesi 10, pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bayi, anak, dan ibu hamil. Modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 11, di dalam modul 7, mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Sesi 12, mendukung pemanfaatan jamban sehat. Modul yang ke-8, pemetaan kemampuan keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 13 di modul 8, yaitu pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Sesi 14, mendukung keluarga mengakses rujukan untuk penanganan anak stunting. Sesi 15, komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Nah, kawan-kawan, ini adalah materi yang ada di dalam pelatihan atau diklat stunting yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini ya sangat penting, banyak materinya, yaitu pedoman pelatihan pencegahan stunting, aspek penilaian di saat pelatihan, kemudian petunjuk-petunjuk, penugasan setiap sesi, petunjuk pelaksanaan review, petunjuk pembuatan tugas akhir video simulasi. Yang terakhir adalah intro video penugasan. Jadi setiap video yang akan dibuat oleh para peserta diklat, pasti di awal video mereka ada intro penugasan yang Tanoto itu. Oke. Ya, seperti biasa, sebelum melaksanakan kegiatan, biasanya ada pembukaan, kemudian ada pretest. Nah, alhamdulillah, saya sudah melaksanakan pretest dengan nilai alhamdulillah cukup memuaskan, yaitu 90.
Oke, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial atau membagi ilmu tentang modul pertama di dalam pelatihan stunting, yaitu modul pertama, kebijakan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Nah, ini memiliki jam pelajaran yaitu 2. Seperti biasa, di setiap sesi ada modul, yaitu ada kunyah, ada materi yang bisa kita baca dari modul-modul yang sudah disediakan oleh e-learning ini. Oke, yang pertama, mari kita bersama-sama melihat penayangan materi stunting modul 1, kebijakan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Modul pelatihan ini adalah hasil kerjasama Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Tanoto Foundation. Kebijakan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Apakah kamu tahu stunting itu apa? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan sebanyak 30,8% balita mengalami stunting. Walaupun pada tahun 2019 prevalensi stunting menjadi 7,7%, angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung stunting yang meliputi 1. Kecukupan asupan makanan dan gizi, 2. Pemberian makan perawatan pada anak, 3. Pengobatan infeksi atau penyakit. Intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung stunting yang meliputi 1. Peningkatan akses pangan bergizi, 2. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Visi dan misi Presiden untuk menangani dan mencegah stunting di Indonesia. Visinya yaitu mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak melalui perbaikan asupan gizi sejak dalam kandungan, pola asuh keluarga, dan fasilitas air bersih dan sanitasi. Misinya yaitu mengembangkan reformasi sistem kesehatan. 1. Memperkuat program promotif dan preventif. 2. Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan pemerataan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan. Upaya percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Strategi nasional percepatan pencegahan stunting dilakukan melalui pendekatan multisektor melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan multisektor tidak terbatas pada sektor kesehatan semata, tetapi juga pada sektor gizi, air minum dan sanitasi, pengasuhan anak PAUD, perlindungan sosial dan ketahanan pangan. Apa peran dan kebijakan dari Kementerian Sosial? Kementerian Sosial memiliki sumber daya manusia yang tersebar dari berbagai pemerintahan kabupaten kota, kecamatan, dan desa. Kementerian Sosial juga memberikan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT bagi KPM untuk meningkatkan asupan gizi keluarga. Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial merupakan SDM Kesos yang berperan sangat penting dalam pencegahan dan penanganan stunting. Kebijakan dari Kementerian Sosial. Transformasi program bantuan pangan non-tunai menjadi program sembako sebagai upaya penambahan indeks bantuan.
Penajaman program Keluarga Harapan dengan peningkatan kapasitas pendamping PK mengenai pencegahan stunting dan penguatan sesi P2K2 dengan modul yang praktis. Lima pilar percepatan pencegahan stunting. Tugas dan fungsi Kementerian Sosial terdapat pada pilar 2, pilar 3, dan pilar 4. Pilar 2 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting. Pilar 3 bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa. Pilar 4 bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Peran SDM Kesos dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi pada tingkat desa dan keluarga. Meliputi peran sebagai yang pertama pendidik, yang kedua fasilitator, yang ketiga penyuluh sosial, yang keempat advokat sosial, yang kelima mobilisator. Kelima peran tersebut diharapkan dapat menunjang implementasi kebijakan penanganan dan pencegahan stunting. Sekian. Terima kasih. Nah, itu adalah salah satu materi yang ada di dalam modul penanganan atau pencegahan stunting pada diklat yang saya alami. Semoga materi tersebut yang pada modul pertama ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan atau masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, karena kita semua harus saling membantu, karena segala bentuk penyakit, segala bentuk penanganan untuk pandemi bisa kita lawan dengan cara mencari informasi-informasi yang baik dan bermanfaat supaya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.